Bab 271, Merencanakan Gadis Rubah Merah. Zhang Haoxuan berkata, "Oke, saya akan mencoba menghemat lebih banyak uang dan mengelolanya untuk Anda." Tang San berkata, "Mari kita fokus pada 3 poin ini untuk saat ini. Poin pertama adalah yang paling penting. Anda harus menjaga rahasia. Bahkan jika organisasi menekan Anda tidak boleh mengatakan yang sebenarnya. Ini demi pertimbangan jangka panjang." Zhang Haoxuan berkata, "Oke. Kalau begitu saya akan membeli bahannya sekarang, dan ketika kita kembali, kita akan mulai mengaturnya." Tang San mengangguk dan berkata, "Saya akan memilih lokasi terlebih dahulu dan menunggu Anda kembali." Zhang Haoxuan pergi terburu-buru. Tang San tidak segera memilih tempat untuk mengatur formasi, tetapi mengalihkan pandangannya ke 18 gadis rubah merah. "Kemarilah." Tang San memberi isyarat kepada mereka. Gadis-gadis rubah merah tiba-tiba mendekati Ying Ying dan Yan Yan, dan untuk beberapa saat, angin harum meniup wajah mereka. Gadis-gadis rubah itu sendiri dikenal karena kecantikan mereka dan secara inheren menawan, yang merupakan ciri khas semua rubah. 18 gadis rubah merah berkumpul, semua dengan senyum tipis di wajah mereka, dan membungkuk ke Tang San bersama, "Tuan." Melihat mereka, mata Tang San sangat jernih, dan berkata, "Saya mendengar bahwa beberapa dari Anda telah mencapai tingkat kedua dalam kultivasi. Siapa yang akan menunjukkan kepada saya bakat garis keturunan Anda?" "Yang merah tertua, Tuan, biarkan aku datang." Saat dia berbicara, cahaya merah samar muncul dari tubuhnya, dan rambut hitamnya tiba-tiba berubah menjadi merah tua. Di belakangnya, ekor rubah panjang terangkat, memancarkan lingkaran cahaya merah samar. Ada rasa ilusi di seluruh tubuh. Hong mengguncang tubuhnya dengan ringan, dan perasaan ilusi tiba-tiba menjadi lebih kuat. Tang San sedikit menyipitkan matanya, merasa secara mental dibiaskan. Apakah ini efek dari garis keturunan Orde Kedua? Ya, yang merah di depannya saat ini bukanlah posisi sebenarnya dari yang merah. Ini tentang membiaskan sosoknya sekitar 1 meter di sekelilingnya, dan rasa ilusi itu juga berasal dari ini. Tidak terlalu kuat, tetapi sangat praktis. Dalam menghadapi musuh yang kuat, terutama serangan jarak jauh, efek refraksi ini dapat dengan mudah membuat lawan salah menilai. Tentu saja, di depan kekuatan mental Tang San yang kuat, tidak ada yang disembunyikan. "Ya, tuannya sangat kuat, kamu bisa langsung tahu." Hong mengangguk. "Ya, tuannya benar-benar luar biasa. Bagaimana Anda bisa tahu?" "Tuan, sepertinya kamu terlihat lebih baik. Ini sedikit berbeda dari terakhir kali kamu datang." "Tuan, Anda telah tumbuh lebih tinggi." "Tuan, pohon emas itu sangat menakjubkan, saya juga akan berevolusi." Zhang Haoxuan pergi, Tang San tampak muda, dan gadis rubah merah tiba-tiba menjadi aktif. "Semuanya, diamlah." Tang San melambaikan tangannya, dan tekanan tak terlihat meledak darinya, segera menenangkan gadis rubah merah. "Saya bisa melihat perubahan si merah karena kekuatan mental saya cukup kuat, dan ilusi Anda menjadi tidak terlihat di depan saya. Saya bisa mengunci karakteristik hidup Anda melalui kekuatan mental." Hong Yi bertanya dengan bingung, "Tuan, apa artinya ini?" Tang San berkata, "Saya akan kembali dan menjelaskan kepada Anda perlahan-lahan. Saya harus membuat lingkaran sihir selama periode waktu ini. Saya akan sering datang ke sini. Garis keturunan rubah merah Anda, fitur yang paling berguna adalah ilusi. Sebagai basis kultivasi meningkat, kemampuan ilusi itu juga akan menjadi lebih kuat. Tapi kemampuan tempurnya sendiri terbatas, ada baiknya menggunakan perlindungan diri. Saya punya beberapa ide baru-baru ini, itu mungkin meningkatkan kekuatan untuk Anda, tapi ini nanti. Pondasimu relatif lemah, terutama tubuhlah yang membutuhkan nutrisi yang baik. Oleh karena itu, kita harus terus berkultivasi di sebelah pohon emas, memperkuat diri dengan menyerap energi kehidupan yang dibawa oleh pohon emas, dan berbaring fondasi yang kokoh. Seiring vitalitas pohon emas menjadi semakin kuat, itu akan membawa Anda manfaatnya akan semakin banyak. Setelah Anda berlatih selama setahun, fondasinya pada dasarnya akan kokoh. Saya akan menemukan cara untuk membantu Anda meningkatkan kemampuanmu secara keseluruhan. Apa yang bisa Anda kultivasi secara bersamaan adalah kemampuan spiritual. Saya akan mengajari Anda metode kultivasi hari ini, yang disebut mata setan ungu. Mulai besok, setiap hari sebelum fajar, Anda harus mendaki ke puncak gunung terdekat dan menghadapi kenaikan matahari. Berlatihlah di bawah sinar matahari pagi. Mendaki gunung dianggap melatih fisik Anda.
Ini akan membantu Anda menyerap energi kehidupan. Setelah hari-hari pemanasan di samping pohon emas, tubuh gadis rubah merah telah meningkat secara signifikan, setidaknya mereka tidak lagi lemah seperti ketika mereka pertama kali datang. Sudah waktunya bagi mereka untuk melakukan beberapa peningkatan kemampuan baru. Kekuatan mental terkait erat dengan kemampuan ilusi rubah merah mereka, dan Tang San memutuskan untuk mengajari mereka murid sihir ungu. Di masa depan, ini akan menjadi bantuannya yang penting. Dan ketika tingkat kultivasi gadis rubah merah mencapai tingkat tertentu, dia juga akan meminta Zhang Haoxuan untuk melihat apakah mereka dapat bergabung dengan Akademi Penebusan untuk mempelajari pengetahuan dan memahami dunia dengan lebih baik. Hong Yi memimpin dan berkata, "Terima kasih, Guru." Tang San melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu harus belajar keras, tanyakan padaku apakah kamu memiliki pertanyaan, tidak ada yang bisa jatuh." Mereka yang belum memasuki tahap kedua, masih harus bersorak. Saat ini, dia mengajarkan metode kultivasi murid sihir ungu kepada para gadis, dan secara pribadi mendemonstrasikan rute operasi selama kultivasi. Zhang Haoxuan hanya butuh setengah hari untuk membawa kembali bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat formasi. Sebelum dia kembali, Tang San sudah menguraikan lokasi dan garis besar kasar dari 18 arai pengumpulan roh. Implementasi khusus membutuhkan Zhang Haoxuan untuk menyelesaikannya. Ini juga merupakan kesempatan untuk memberikan operasi praktis kepada guru wali kota. Gadis-gadis rubah merah sedang menonton. 18 arai pengumpulan roh ini adalah dasar dari arai menelan surga yang dirancang oleh Tang San. Tang San sendiri datang ke puncak di sekitar lembah dan mengatur susunan magis berikutnya. Formasi hantu ini kemudian akan dihubungkan dengan arai menelan surga di lembah, dan akan dipertahankan oleh energi yang disediakan oleh arai menelan surga, sehingga membentuk sistem siklik. Lingkaran tertutup yang dibentuk oleh keutuhan seperti itu dapat memungkinkan lingkaran sihir ada untuk waktu yang lama. Keajaiban lingkaran sihir terletak pada ini, lingkaran sihir tunggal, bahkan jika strukturnya sangat rumit, umumnya hanya dapat menghasilkan satu efek. Dan jika Anda ingin benar-benar memobilisasi kekuatan langit dan bumi, atau bahkan mengeluarkan kekuatan yang tak tertandingi, Anda perlu saling mengunci saat mendesain, dan saling melengkapi dengan formasi sihir yang berbeda. Sejak dia membeli kembali gadis rubah merah, Tang San sebenarnya telah memikirkan bagaimana mengatur mereka di masa depan. Kedudukan umat manusia di dunia ini sangat lemah, jika hanya mengandalkan dirinya sendiri, ia ingin mengubah segalanya kecuali ia menjadi Raja Tuhan lagi. Tetapi begitu dia menjadi Raja Dewa, dia dapat mengubah semua ini, tetapi sulit untuk mengatakannya. Oleh karena itu, ia juga membutuhkan bantuan dan perlu mengembangkan kekuatannya sendiri. Gadis rubah merah memiliki fondasi yang lemah, dan darah mereka juga tidak kuat. Bagaimana mereka bisa menjadi lebih kuat dengan kemampuan mereka sendiri? Setelah berkomunikasi dengan Zhang Haoxuan berkali-kali tentang lingkaran sihir, dan mengetahui bahwa lingkaran sihir di dunia ini dalam keadaan yang relatif dangkal, Tang San memutuskan untuk membiarkan gadis rubah merah menempuh jalan ini. Dengan pencapaiannya sendiri dalam formasi, mengajar mereka secara alami bukanlah masalah. Arai pengumpulan roh adalah lingkaran sihir yang relatif sederhana, dimulai dari lingkaran sihir ini. Untuk minggu berikutnya, Tang San akan datang untuk mengatur susunan sihir setiap hari, dan pada saat yang sama memberikan instruksi kepada gadis-gadis rubah merah tentang budidaya murid sihir ungu dan formasi. Apa yang membuatnya lebih bersyukur adalah bahwa IQ gadis-gadis itu tidak menjadi masalah, dan mereka pada dasarnya dapat memulai, dan kemudian itu akan memakan waktu. Kekuatan garis keturunan rubah merah tidak kuat, tetapi karena karakteristik garis keturunannya sendiri, mereka relatif berbakat dalam budidaya kekuatan spiritual. 18 formasi pengumpulan roh ditata, dan melalui operasi yang sebenarnya, Zhang Haoxuan pada dasarnya dapat dianggap sebagai menguasai tata letak formasi ini. Kemudian dia mengikuti Tang San lagi dan mempelajari tata letak formasi Sui Huan. Mengenai formasi ilusi, Tang San secara khusus memberikan instruksi kepada gadis-gadis rubah merah, karena mereka pandai dalam kemampuan ilusi, jika mereka dapat menggabungkan kemampuan ilusi dengan ilusi seperti itu di masa depan, kemungkinan besar akan bermanfaat bagi mereka. Bab 272, Arai dimulai. Pada saat yang sama, Tang San sendiri mulai membuat lingkaran sihir yang lebih rumit di sekitar pohon emas kuno, yang merupakan langit barunya yang menelan mata lingkaran sihir. Melihat garis yang rumit dan mendengarkan penjelasan Tang San selama proses tata letak, bahkan Zhang Haoxuan merasa agak besar.
Tidak terlalu mudah untuk memahami formasi yang begitu rumit, Tang San menjelaskan beberapa pengetahuan dasar formasi kepada mereka dalam proses penyusunannya. Misteri lingkaran sihir juga berasal dari energi. Alasan adanya lingkaran sihir adalah untuk memungkinkan energi eksternal berjalan melalui rute khusus untuk menghasilkan efek yang berbeda. Ini adalah akar dari lingkaran sihir. Rute operasi yang rumit ini seringkali tidak mungkin dilakukan dalam tubuh manusia, sehingga manusia tidak dapat secara langsung menggunakan kemampuan serupa, tetapi mereka dapat melakukannya jika mereka menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk beroperasi melalui lingkaran sihir. Selain itu, susunan ajaib jauh lebih kompatibel dengan jenis energi daripada manusia, dan tidak takut dengan pencampuran energi. Dapat dikatakan sangat berguna. Di dunia asli Tang San, dia belum mempelajari aspek ini sebelum dia menjadi dewa, karena dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang formasi sihir di dunia aslinya sebelum memasuki era senjata dingin. Setelah dia menjadi dewa, dia terus belajar di alam dewa sebelum dia membuat kemajuan. Fitur terbesar dari bintang biru Prancis adalah sumber dayanya yang melimpah dan vitalitas langit dan bumi. Lingkungan seperti itu terlalu cocok untuk tata letak formasi hukum. Butuh waktu setengah bulan untuk mengatur semua lingkaran sihir. Pohon emas telah tumbuh sekitar setengah kaki dalam setengah bulan ini, dan nafas kehidupan menjadi semakin intens. Setengah bulan mendirikan lingkaran sihir ini juga setara dengan setengah bulan mengajar Tang San. Tidak hanya gadis rubah merah, bahkan Zhang Haoxuan merasa bahwa mereka telah mendapat banyak manfaat, dan mereka telah membuat kemajuan yang sangat jelas melawan lingkaran sihir. Oke, hari ini kita akan mengaktifkan lingkaran sihir. Setelah rangkaian menelan surga dan ilusi terus-menerus ini berhasil, itu berarti bahwa basis kita sepenuhnya selesai. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis ingin melihat melalui ilusi kita. Itu mudah. Itu hanya mungkin jika kesadaran Tuhan sangat kuat. Di sekitar pohon emas, pada formasi sihir yang kompleks, basis formasi benar-benar menggunakan banyak hal baik. Terutama biji. Untuk alasan ini, Zhang Haoxuan menghabiskan banyak uang dan pergi untuk membeli beberapa kali sebelum dapat dianggap memenuhi kebutuhan Tang San. Tang San memandangi pohon emas, merasakan aura kehidupannya, dan kemudian melihat lingkaran sihir di tanah. Bagian dari inspirasi untuk lingkaran yang menelan langit ini berasal dari karakteristik garis keturunan Raja Iblis Gagak Gelap Dai Yangning. Dikombinasikan dengan pemahamannya sendiri tentang lingkaran sihir, dia telah melakukan beberapa eksperimen kecil sebelumnya dan pada dasarnya dapat memastikan bahwa lingkaran sihir itu baik-baik saja. Dan sekarang perlu untuk memobilisasi seluruh arai untuk menghubungkan semua arai di lembah dengan pegunungan di sekitarnya. Terbentuknya sebuah cycle dapat membuktikan terbentuknya seluruh arai. Dibandingkan dengan susunan yang diatur di Kerichol Lege, susunan langit yang menelan dan tanah magis terlalu rumit dan terlalu rumit. Guru, nyalakan arai pengumpulan roh. Bagus. Gadis rubah merah tidak memiliki kemampuan untuk memobilisasi lingkaran sihir. Zhang Haoxuan mencerahkan 18 lingkaran pengumpulan roh yang dia atur sendiri di sekitar lembah. Di bawah kekuatan darahnya, segera, barisan pengumpul roh mulai memancarkan lingkaran cahaya putih samar. Halo putih mengalir dan aliran udara menjadi sangat intens. Di tengah fluktuasi udara yang intens, vitalitas langit dan bumi menyatu dengan cepat, yang dapat dirasakan dengan jelas. Seluruh lembah secara bertahap menghasilkan kekuatan isap, seperti corong. Paus menelan aura dunia luar, masuk. Udara di lembah telah mengalami beberapa perubahan yang luar biasa, tampaknya menjadi lebih segar dan lebih menyegarkan. Mata Zhang Haoxuan tiba-tiba menyala, dan efek dari 18 formasi pengumpulan roh saja tidak sebaik yang didukung oleh pohon emas, tetapi efek dari 18 pertemuan bersama jauh lebih kuat. Memikirkan dis pengumpulan roh yang disebutkan oleh Tang San lagi, hatinya tiba-tiba hangus. Tang San meminta Zhang Haoxuan untuk menerangi formasi pengumpulan roh ini, tetapi dia sendiri terbang ke puncak gunung, menerangi total 36 formasi hantu yang telah dia atur. Sebuah arai hantu tunggal menyala dan membawa kabut samar, yang terus-menerus diproduksi dan secara bertahap padat. Ketika semua 36 pantom arai menyala, melihat dari lembah di bawah, Anda akan menemukan bahwa lingkaran luar di atas lembah dikelilingi oleh cincin kabut, yang menjadi berkabut dan berkabut, sangat aneh. Tang San terbang kembali ke lembah lagi, merasakan auranya menjadi semakin kuat, bahkan membuat gadis rubah merah dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah merasa mabuk. Dia tidak bisa menahan senyum, pada dasarnya tidak ada masalah dengan formasi.
Berikutnya adalah waktu untuk menghubungkan mereka bersama melalui formasi langit yang menelan. Ketika dia datang ke pohon emas, mata Tang San menyala, dan kesadaran ilahi kecil di benaknya yang jauh lebih lemah dari sebelumnya juga bersinar. Mata di depannya mulai memancarkan cahaya redup di bawah kebangkitan kekuatan misteriusnya. Pohon itu tiba-tiba menjadi cerah, dan warna emas yang lebih kaya terpancar dari pohon emas. Dengan pohon emas sebagai pusatnya, dalam diameter 30 meter, ada susunan padat, dan lingkaran cahaya keemasan naik ke atas, memancarkan suasana yang sangat indah. Itu adalah perasaan pemula yang menunggu untuk dilepaskan, dan seluruh formasi tidak muncul untuk pertama kalinya. Zhang Haoxuan menyaksikan dengan gugup dari samping, dan setelah narasi Tang San sebelumnya, dia mengerti bahwa kali ini adalah yang paling penting. Bagaimana menghubungkan begitu banyak lingkaran sihir bersama-sama adalah hal yang sangat sulit, perlu untuk memobilisasi mata pada waktu yang paling tepat dan menyelesaikan semua lingkaran sihir dalam sekejap. Hal ini berkaitan erat dengan fluktuasi energi langit dan bumi dan energi arai ketika energi arai bergerak. Begitu ada masalah saat menghubungkan, maka sangat mungkin bahwa pekerjaan sebelumnya akan menjadi ditinggalkan, semua yang dilakukan sebelumnya akan menjadi tidak berguna, dan susunan dasar bahkan akan dihancurkan. Atau karena sambungannya tidak pada tempatnya, hanya dapat membuat formasi memiliki efek tertentu, dan tidak dapat mencapai keseluruhan. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan semua koneksi dalam sekejap, itu akan membutuhkan pemahaman yang lengkap tentang perubahan dalam formasi. Tang San juga tidak mempercayakan beban ini kepadanya, melainkan menyelesaikan motivasi terakhirnya sendiri. Kabut di atas lembah menjadi semakin tebal, dan aura di lembah menjadi semakin banyak. Tang San telah menunggu, dan 1/4 jam penuh telah berlalu. Baik Zhang Haoxuan dan gadis-gadis rubah merah tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit cemas. Tapi saat ini, tidak ada yang berani mengganggu dia. Tiba-tiba, Tang San tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dan cahaya keemasan berkedip di matanya. Dalam sekejap, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba naik ke langit di mata Tuntian secara ajaib. Aura langit dan bumi di lembah tiba-tiba terangsang, dan semua formasi pengumpulan roh meledak dengan cahaya putih yang kuat, seperti 18 sumur cahaya putih, memancarkan cahaya putih ke atas. Kabut yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya meledak di sekitar lembah di atas, dan cahaya di lembah juga menjadi jauh lebih redup. Hanya cahaya keemasan yang membubung ke langit yang keluar dari lembah dalam sekejap, memantulkan cahaya keemasan. Busing bas busing, sebuah suara aneh terdengar. Di bawah persepsi Zhang Haoxuan dan gadis-gadis rubah merah, segala sesuatu di sekitar tampak aneh. Seolah-olah mereka telah datang ke dunia ilusi lain, segala sesuatu di sekitar mereka mulai menjadi sedikit terdistorsi dan sedikit tidak nyata. Aura yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya bergegas maju, menjelajahi tubuh mereka. Zhang Haoxuan baik-baik saja, ada kabut merah samar di tubuhnya, tetapi gadis-gadis rubah merah sudah lemas di tanah seolah-olah mereka mabuk. Auranya terlalu kuat, itu telah melampaui jangkauan yang bisa ditanggung tubuh mereka. Bab 273, Menelan Surga dan Negeri Ajaib. Tapi perasaan ini hanya berlangsung sesaat, di saat berikutnya, pohon emas tiba-tiba meledak dengan kecemerlangan yang sangat terang, dan aura besar tiba-tiba menyatu menuju lingkaran berdiameter 30 meter di sekitarnya. Pada saat ini, kabut tebal di langit juga tampak terkejut. Kabut sedikit menyebar, di atas seluruh lembah, sesuai dengan posisi pohon emas, sebuah lubang berdiameter sekitar 100 meter muncul, cukup untuk membiarkan matahari bersinar dan bersinar di atas pohon emas. Cahaya keemasan yang redup memancarkan warna yang indah, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi penuh dengan karakteristik fantasi. Awalnya hanya lembah yang subur, tetapi pada saat ini tampaknya telah menjadi dunia magis. Di lembah, masih ada semua jenis vegetasi segar dan hijau, tetapi di tengahnya, pohon emas berdiri dengan bangga di tepi danau, dan matahari keemasan berkumpul, seberkas cahaya masuk lurus, bersinar di area berdiameter 30 meter di sekitar pohon emas, seberkas cahaya keemasan terus naik, seolah menopang seluruh dunia. Dan warna emas ini juga membuat seluruh lembah menjadi kecemerlangan emas yang samar. Masa aura surga dan bumi mengalir ke dalam lingkaran sihir, yang dengan cepat melemahkan aura yang begitu kuat sehingga gadis rubah merah tidak dapat menerimanya, tetapi cahaya pohon emas menjadi semakin terang, dan meledak menjadi kekayaan yang tak tertandingi. Nafas kehidupan.
Warna putih yang awalnya terpancar oleh 18 susunan pengumpul roh berubah menjadi emas pucat, dan efek aura yang mendorong tampaknya menghilang. Tetapi jika Anda merasakannya dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa mereka tampaknya telah membentuk satu kesatuan dengan pola emas di bawah pohon emas. Tang San memejamkan matanya, diam-diam merasakan keadaan pohon emas saat ini. Pancaran cahaya keemasan yang terlihat di lembah sama sekali tidak terlihat di luar lembah. Yang terlihat adalah pegunungan ini tertutup oleh awan dan kabut. Kabut masih menyebar, menutupi area yang lebih luas. Arai hantu tidak hanya menutupi lembah, tetapi juga menutupi keadaan aura langit dan bumi yang diserap. Ini adalah hal terpenting untuk mencegah lembah menarik perhatian yang kuat. Setelah aura langit dan bumi bersentuhan dengan kabut tebal besar, mereka akan menghilang secara diam-diam. Area yang ditutupi oleh kabut sebenarnya menyerap aura langit dan bumi, memberikan mereka ke surga yang menelan dan susunan kontinu bumi imajiner, dan kemudian menyatu ke arah mereka melalui pola pohon emas. Pohon emas bergizi digunakan untuk pertumbuhan. Semakin lama 36 formasi hantu bertahan, semakin besar jangkauan yang ditutupi oleh awan dan kabut di sekitarnya tidak akan terlalu padat, tetapi efek menyerap vitalitas langit dan bumi tidak akan melemah. Tang San masih tidak dapat menyerap aura seluruh pegunungan Keri, tetapi formasi akan terus beroperasi, dan akhirnya akan mampu menutupi setidaknya 100 mil, aura surga dan bumi yang begitu kaya, ditambah aura di bintang biru sudah kaya, asalkan tidak ada masalah untuk mengembangkan pohon emas saat ini. Melihat sinar keemasan cahaya di langit dan kabut berkabut yang tercermin di sekitarnya, Zhang Haoxuan penuh kejutan pada saat ini. Dia tahu bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa tidak akan mampu melakukan apa yang dilakukan Tang San di depannya. Aura langit dan bumi di seluruh lembah jauh lebih padat daripada ketika lingkaran sihir baru saja diaktifkan sebelumnya. Namun, nafas kehidupan di lembah itu mulai terus membaik. Ini dipancarkan dari pohon emas, dan dipancarkan dengan sendirinya dalam proses mempercepat pertumbuhannya dengan menyerap jumlah besar. Bermandikan nafas kehidupan seperti itu, bahkan ia memiliki perasaan kenyamanan tubuh. Dengan tumbuhnya pohon emas, energi kehidupan ini akan terus menjadi lebih dan lebih kuat. Menatap punggung Tang San, menatapnya, tanpa sadar, Zhang Haoxuan bahkan memiliki perasaan kagum di hatinya. Dari pelelangan kayu emas hingga pembentukan dunia seperti itu, tempat-tempat ajaib ini benar-benar dapat dilakukan oleh seorang anak. Zhang Haoxuan tidak berani memikirkannya, dan pada saat yang sama dia tidak ingin memikirkannya. Selama dia bisa yakin bahwa semua yang dilakukan Tang San adalah untuk manusia, dia bersedia mendukungnya dengan sekuat tenaga. Dibandingkan dengan suku monster dan suku roh, manusia terlalu lemah dan kecil, dan dia tidak ingin menghancurkan harapan ini karena kecurigaannya. Tang San tanpa pamrih menunjukkan ini di depannya, dan dia secara alami mempercayainya. Mungkin ini adalah penyelamat yang dianugerahkan Tuhan kepada umat manusia. Pada saat ini, posisi Tang San dalam pikirannya telah benar-benar naik ke tempat pertama, melampaui segalanya. Setelah hati-hati merasakan dan memeriksa metode formasi, Tang San menghela napas. Kemudian dia menoleh ke Zhang Haoxuan, mengangguk, dan berkata, tidak apa-apa. Sekarang jika seseorang masuk ke formasi hantu, mereka akan dipandu oleh formasi hantu. Ketika saya pergi keluar, saya tidak akan pernah melewati lembah kami. Saya tidak mengatur susunan pembunuh di susunan ajaib, yang akan menyebabkan masalah. Dari udara, saya hanya bisa melihat kabut dan kabut kita. Ada awan dan kabut di dalamnya, pegunungan. Itu normal, selama tidak ada pemeriksaan khusus oleh yang kuat, atau serangan skala besar di area formasi kita, itu tidak akan ditemukan. Zhang Haoxuan menghela nafas, benar-benar luar biasa. Ketika Anda terhubung dengan formasi, saya benar-benar dapat merasakan misteri seri ini, saling mengunci dan melengkapi satu sama lain, sungguh menakjubkan. Beginilah adanya. Lingkaran sihir dapat digambarkan sebagai keajaiban. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, kekuatan saya saat ini masih lemah. Jika saya memiliki kekuatan yang cukup, saya bahkan dapat menarik energi roh dari seluruh pegunungan. Luangkan waktu Anda. Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke gadis rubah merah dan berkata, kamu harus menghabiskan setidaknya 2 jam sehari untuk mempelajari lingkaran sihir. Ketika saya datang lagi lain kali, saya akan ujian. Dalam sebulan, saya harus setidaknya kuasai pengumpulan roh. Arai pengumpul roh adalah dasar dari semua arai, karena dapat memadatkan energi yang dibutuhkan oleh arai lain.
Arai yang dipelajari dengan baik tidak hanya dapat melindungi diri sendiri, tetapi juga menyerang musuh. Menggabungkan milik Anda kemampuan, itu akan menjadi masa depanmu. Arah pengembangan. Ya, terima kasih Tuan. Gadis-gadis rubah merah memberi hormat kepada Tang San satu demi satu. Jika dikatakan bahwa ketika dia pertama kali mengenalinya sebagai tuannya, itu hanya karena dia membelinya, kemudian setelah setengah bulan bergaul, mereka benar-benar yakin. Tang San tidak hanya mengarahkan mereka ke kultivasi mereka, tetapi juga merencanakan arah masa depan mereka. Dia juga benar-benar menunjukkan kepada mereka keajaiban lingkaran sihir yang tampak seperti makna mendalam dari langit dan bumi. Bersamanya sepertinya membuka pintu ke dunia lain, dan yang paling penting, mereka melihat kecemerlangan harapan. Tang San tidak mengajari mereka cara pergi, jadi lebih baik jangan biarkan mereka pergi dari sini untuk saat ini. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Dia secara pribadi membuat dua formasi yang melewati susunan hantu, satu oleh dirinya sendiri dan Zhang Haoxuan. Kembali ke kota kampus. Di waktu berikutnya, dia mulai membuat arai pengumpulan roh dengan Zhang Haoxuan. Awalnya Zhang Haoxuan hanya bisa membantunya, setelah sebulan penuh, Zhang Haoxuan sudah bisa mulai membuat sendiri. Kehidupan Tang San juga mulai menjadi lebih teratur. Dia tidak lagi pergi ke toko Akademi Keri untuk berlatih, tetapi pergi ke lembah emasnya sendiri. Pertumbuhan pohon emas dipercepat secara signifikan, dan energi kehidupan yang kaya yang dipancarkannya terlalu cocok untuk penyerapan dan transformasi, khusus untuk nutrisi tubuh. Pada saat yang sama, Tang San juga meminta Zhang Haoxuan untuk menemukan sebanyak mungkin benih bunga eksotis dan gulma dan menanamnya di lembah. Dengan vitalitas pohon emas yang kaya, vegetasi apapun di sini akan mempercepat pertumbuhannya. Gadis-gadis rubah merah mulai mengikuti Tang San untuk mempelajari lingkaran sihir. Tang San tidak hanya berlatih sendiri, tetapi juga mengarahkan mereka. Dia berdiskusi dengan Zhang Haoxuan apakah akan memberitahu seluruh akademi tentang lembah emas atau tidak, tetapi Zhang Haoxuan menolaknya. Formasi serial di sini benar-benar luar biasa, lebih baik merahasiakannya sebanyak mungkin, ini adalah hasil pemikirannya. Yang paling tidak bisa diekspos bukanlah lembah emas, tetapi kemampuan Tang San. Tang San adalah harapan penebusan yang sebenarnya. Dia mungkin menjadi penyelamat sejati umat manusia di masa depan, dan keselamatannya lebih penting tanpa dia. Tang San secara alami memahami niat baiknya, jadi dia mengikuti kebaikannya. Bab 274/1 tahun. Zhang Haoxuan mulai sibuk, alasan terpenting adalah panci pengumpul jiwa. Dia menyerahkan dis pengumpulan spiritual ke organisasi penebusan, dan segera menerima surat dari organisasi. Seperti yang telah diperkirakan Tang San, manfaat dari dis pengumpulan spiritual terlalu besar. Lingkaran sihir kecil yang saya bawa untuk berkultivasi sangat indah sehingga dapat digunakan di mana saja. Dan semakin kuat auranya, semakin baik efeknya. Penjualan gathering dis tidak menjadi masalah, dan Redemption Organization juga mulai menjadi penjualnya berdasarkan jaringannya sendiri. Dapat diperkirakan bahwa gathering dis pasti akan membawa kekayaan besar, yang juga merupakan hal yang hebat bagi organisasi penebusan. Tang San tidak peduli lagi, yang terpenting baginya sekarang adalah meningkatkan kultivasinya. Energi kehidupan benar-benar terlalu besar untuk tubuh manusia, tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental. Otak diberi makan oleh energi kehidupan, dan juga akan memberikan kembali ke lautan roh. Berkultivasi di lembah emas, kesadaran ilahi Tang San pulih lebih cepat dari yang diharapkan. Waktu berlalu begitu saja dari hari ke hari. Saat berkultivasi, yang paling ditunggu-tunggu Tang San adalah kembalinya San Mei. Namun, bertentangan dengan harapan, putra cantik itu tidak pernah terlacak, dan tidak ada kabar yang datang. Setiap kali dia merindukannya, Tang San akan mengeluarkan secangkir teh susu yang dia berikan untuk dilihat, melihat sesuatu, dan memikirkan orang. Dalam sekejap mata, 1 tahun berlalu. Tang San sudah berusia 12 tahun. Dalam 1 tahun, kesadaran ilahi yang telah dia konsumsi sebelumnya akhirnya sepenuhnya pulih, dan bahkan lebih dari sebelumnya, Xuan Tiangong juga berhasil dipromosikan ke puncak urutan ke-7. Ini masih merupakan hasil dari penekanannya yang disengaja. Ia mengerahkan lebih banyak energi untuk memulihkan kesadaran spiritual dan memberi nutrisi pada tubuh. Di lembah emas, ada semua jenis harta alam. Di bawah aksi energi kehidupan yang kaya, hampir semua harta surga, materi dan bumi datang ke sini, tumbuh dengan kecepatan 10 kali atau 100 kali lipat.
Buah matang akan dibawa kembali ke Akademi Penebusan oleh Zhang Haoxuan dan dijual kepada para siswa dengan harga murah. Ini juga merupakan perubahan arah sehingga semua orang mendapat manfaat dari lembah emas. Hal yang memuaskan adalah bahwa ranah Zhang Haoxuan akhirnya sepenuhnya diangkat ke puncak tingkat 9, apakah itu kekuatan mental atau kekuatan garis keturunan, dan ini hampir terakhir kalinya untuk menerobos ke tingkat dewa. Di bawah saran Tang San, dia terus menumpuk. Semakin banyak dia menumpuk, semakin besar kemungkinan terobosan yang berhasil. Pada saat yang sama, tempat untuk menerobos juga merupakan hal yang sangat penting. Tidak mungkin bagi manusia untuk menembus ke tingkat dewa tanpa terikat pada monster atau ras roh yang kuat. Karena itu, dia hanya bisa menerobos secara diam-diam. Gerakan untuk menerobos ke tingkat dewa cukup besar, dan begitu pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dari klan monster terganggu, kemungkinan besar akan menjadi bencana kepunahan. Zhang Haoxuan masih belum menemukan tempat untuk menerobos. Pada tahun lalu, keuntungan terbesar bukanlah dalam kultivasi, tetapi dalam penjualan dis pengumpul roh. Begitu pelat juling memasuki pasar, itu segera ditembakkan dengan harga setinggi langit. Benda ini tidak berguna bagi Raja Iblis di atas level dewa. Tetapi sebagian besar suku monster dan suku roh tidak berada di level itu. Orang bisa membayangkan manfaat membawa gathering disk bersamamu di antara para bangsawan, itu dengan cepat menjadi harta karun yang populer. Jika bukan karena mengendalikan harga untuk menjaga volume penjualan tetap terkendali, dengan kemampuan produksi Zhang Haoxuan saat ini, ia dapat membuat ratusan dari mereka dalam setahun tanpa masalah. Meski begitu, itu juga memberi mereka banyak uang. Organisasi penebusan juga menghasilkan banyak uang. Zhang Haoxuan telah dipuji lebih dari sekali. Tang San duduk bersila di bawah pohon emas, bermeditasi, kekuatan misterius di tubuhnya mengalir seperti sungai Yangtze. Meskipun dia baru berusia 12 tahun, sosoknya telah tumbuh menjadi 17 atau 18 tahun. Penampilannya juga menjadi semakin tampan, dan penampilannya sekitar 70% hingga 80% di kehidupan sebelumnya. Dipengaruhi oleh indera ilahi, Tang San tahu bahwa ketika dia kembali ke tingkat ilahi, dia memperkirakan bahwa penampilannya akan menjadi persis sama seperti di kehidupan sebelumnya. Dalam hal ini, meskipun Mei Gongzi bereinkarnasi dan tidak membawa ingatan tentang kehidupan sebelumnya, tampaknya dia telah mengalami perubahan seperti itu. Selama mereka berhubungan satu sama lain, Tang San menemukan bahwa dia menjadi semakin seperti Xiao Wu. 1 tahun kemudian, putra cantik itu masih belum kembali. Dan kota Keri juga menjadi sangat tenang. Setidaknya dari pihak Tang San, tidak ada berita tentang istana leluhur yang menargetkan kota Keri. Segalanya tampak telah tenang, istana leluhur tampaknya sama sekali tidak mengetahui pertempuran antara Raja Iblis Agung Jing Feng dan Merak Hebat. Tapi Tang San tidak tahu berapa banyak permainan yang ada secara rahasia. Setelah 1 tahun tumbuh, pohon emas sudah setinggi 10 meter, dipengaruhi oleh ilusi menelan langit, dan tumbuh dengan subur, dan nafas kehidupan yang dipancarkannya sangat kaya. Dengan manfaat yang dibawanya, gadis rubah merah telah membuat kemajuan paling besar. Mereka menjadi lebih dan lebih indah dan bergerak. Musim bunga 16 atau 7 tahun adalah waktu yang paling indah, dan di bawah nutrisi energi kehidupan, itu bahkan lebih hidup. Dipelihara oleh energi kehidupan yang begitu kaya, 6 gadis rubah merah 6 yang lebih berbakat yang dipimpin oleh Hong Yi sekarang memiliki kekuatan transformasi rubah merah tingkat keempat, dan gadis-gadis yang tersisa juga memiliki 3 tingkat. Tang San senang dengan kemajuan mereka dalam mempelajari pembentukan hukum. Gadis-gadis berkumpul bersama setiap hari dan tidak ada yang harus dilakukan, hanya untuk belajar dan mendiskusikan pengetahuan tentang pembentukan hukum bersama. Agar tidak ketinggalan pasangan mereka, semua orang bekerja sangat keras. Di bawah lingkaran yang saleh, banyak pendapat mereka tentang lingkaran itu bahkan melebihi pendapat Zhang Haoxuan, yang sibuk sepanjang hari. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menggambarkan susunan dis pengumpulan roh. Tang San sudah meminta mereka untuk mencoba menyederhanakan berbagai formasi sihir lainnya, menggambarkannya di platformasi dan logam. Tang San memperkirakan bahwa paling banyak setengah tahun lagi, mereka semua dapat membantu dirinya sendiri untuk menggambarkan lingkaran sihir pada senjata tersembunyi. Baginya, 18 gadis rubah merah benar-benar orang-orang mereka sendiri, dan mereka akan selalu keluar dari lembah ini di masa depan, dan Tang San secara alami tidak berusaha memberi mereka instruksi. Selain mata setan ungu, mereka juga mengajari mereka cara menghadapi hantu dan bayangan,
memungkinkan mereka meningkatkan kemampuan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Dalam kabut, sesosok merah berjalan diam-diam, dan panah berkilau di pelat susunan yang dipegang di tangannya juga menghilang. Zhang Haoxuan lah yang kembali. Halo Wali Kota. Gadis-gadis rubah merah berdiri dan memberi hormat kepada Zhang Haoxuan. Awalnya mereka berencana untuk disebut guru Zhang Haoxuan, dalam arti tertentu, mereka dianggap murid Tang San. Tapi Zhang Haoxuan bersikeras menolak. Dia sebenarnya agak malu. Apa yang dia ajarkan pada Tang San sebenarnya tidak sebaik yang diajarkan Tang San padanya. Jadi dia meminta gadis-gadis ini untuk menyebut diri mereka wali kota. Tang San juga bangun dari meditasi saat ini, berdiri dan berkata, "Guru, Anda di sini ya." Zhang Haoxuan mengangguk. Melihat bahwa mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan, Hong Yi membawa gadis-gadis itu ke kejauhan terlebih dahulu. Zhang Haoxuan mengulurkan tangannya ke Tang San, sebuah cahaya melintas di punggung tangannya, dan garis biru muda muncul. Tang San tertegun sejenak, dan kemudian tersenyum, "Selamat, guru telah dipromosikan ke penebusan biru." Ya, rune penebusan Zhang Haoxuan berubah menjadi biru. Ini adalah level tinggi kedua setelah level ungu. Zhang Haoxuan tersenyum pahit, "Selamat, ini semua dibawa oleh Zhu Lingpan. Juga, organisasi meminta saya untuk pergi ke markas. Selain itu, mendengarkan makna organisasi, itu dimaksudkan untuk membiarkan saya pergi ke markas." Hah, Tang San terkejut sejenak, dan kemudian dia mengerti mengapa organisasi penebusan melakukan ini. Keuntungan yang dibawa oleh dis pengumpul roh terlalu luar biasa, Zhang Haoxuan tidak diragukan lagi lebih aman dan lebih baik dikendalikan oleh markas. Zhang Haoxuan berkata, "Saya akan pergi ke markas, tetapi saya menolak untuk pindah." Bab 275, Saran Don 3. Setelah mendengarkan kata-kata Zhang Haoxuan, Tang San tidak bisa menahan perasaan hangat, tentu saja dia mengerti bahwa penolakan Zhang Haoxuan untuk pindah adalah untuk dirinya sendiri. Bahkan, jika dia pergi ke markas, kemungkinan besar dia akan menjadi senior sejati di markas. Lingkaran sihir itu sendiri tidak terlalu rumit, ada lingkaran sihir serupa di dunia ini. Tetapi untuk mengatakan bahwa formasi sihir seperti formasi roh pengumpul dapat dibuat di atas pelat logam kecil, itu adalah pengetahuan tentang formasi yang melampaui dunia ini. Hanya berdasarkan ini, itu memiliki arti besar bagi perkembangan manusia. Itu juga dapat membawa kekayaan yang diperlukan untuk pengembangan dan keselamatan manusia. Zhang Haoxuan memiliki keterampilan ini, dan pentingnya organisasi penebusan dapat dibayangkan. Penebusan tingkat biru sudah dapat dianggap sebagai tingkat tinggi, lagi pula, ada berapa banyak penebusan tingkat ungu yang sebenarnya. Tidak masalah jika Anda tidak pergi, diperkirakan jika Anda kembali, tidak akan mudah untuk membagi uang. Anda dapat memberitahu markas saat itu bahwa itu untuk pengembangan sisi ini, dan juga untuk membantu Tuan Muda Mei naik ke puncak. Tang San berkata sambil tersenyum. Zhang Haoxuan meliriknya, dan berkata, "Apakah Anda tahu bahwa Tuan Muda Mei mengikuti retret Raja Iblis Besar Merak?" "Ya, dia memberitahuku sebelum dia pergi. Aku hanya tidak tahu berapa lama dia akan mundur kali ini," kata Tang San tanpa daya. Zhang Haoxuan berkata, "Waktunya tidak akan singkat. Menurut berita kami, Raja Iblis Merak membawanya untuk mundur kali ini. Sangat mungkin Raja Iblis Merak mengajarinya keterampilan rahasia klan Iblis Merak. Dia benar-benar bermaksud untuk mewariskan posisi Patriark klan Merak kepadanya. Tidak mungkin basis kultivasi saat ini mewarisi Patriark, setidaknya di tingkat dewa, untuk dapat menekan klan darah murni itu. Dari ketujuh tingkat ke tingkat dewa, berapa banyak waktu yang Anda inginkan? Bahkan jika ada Raja Iblis Merak sendiri tunjuk saya kira itu tidak cukup untuk 10 atau 8 tahun. Petik 2, 10 tahun atau 8 tahun. Mulut Tang San berkedut, hatinya terasa dingin, tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak akan lama. Ini tidak ringan, sulit untuk mengatakan apakah itu bisa bertahan begitu lama. Apalagi, Kaisar Iblis Agung Crystal Phoenix mungkin tidak akan menunggu selama itu." Zhang Haoxuan berkata, "Anda hanya dapat mengambil satu langkah dan melihat satu langkah pada satu waktu. Sekarang saya khawatir, bahkan jika dia berhasil di posisi atas, bagaimana dia bisa melawan penindasan Kaisar Iblis Agung Jing Feng dan Istana Leluhur. Bagaimanapun juga, level Great Demon King berbeda dengan Great Demon King. Terlebih lagi, tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan dari Meakok Demon King."
Sekali Meakok Demon Clan ditekan, atau bahkan dihancurkan, maka semua yang kita lakukan sebelumnya akan ditinggalkan. Tang San berkata, jangan pesimis, kami akan mencoba yang terbaik untuk membantunya. Guru, bisakah kami memiliki cukup uang untuk pergi ke istana leluhur untuk berpartisipasi dalam pelelangan? Zhang Haoxuan berkata, cukup sudah. Tetapi masalahnya adalah Anda ingin berpartisipasi. Masih ada masalah. Masalah utamanya adalah identitas. Masalah identitas saya diselesaikan melalui hubungan dengan Carrie Cholege di tahun-tahun awal, masalahnya adalah kamu ingin berpartisipasi. Kamu masih seorang pengikut, hanya bangsawan yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan tingkat tinggi dari Istana Leluhur. Lelang hanyalah salah satunya, oleh karena itu, kamu masih perlu meningkatkan di area ini. Tang San bergerak dalam hatinya dan berkata, saya ingat Anda memberitahu saya sebelumnya ketika kami berpartisipasi dalam lelang agung kota Carrie. Di Kolosseum kota Carrie, jika Anda dapat memenangkan kemenangan beruntun, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan status aristokrat. Petik 2. Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, ya, tapi itu sangat berbahaya, bahkan kejam. Hanya sedikit orang yang bisa bertahan melalui banyak pertempuran. Tang San berkata, aku seharusnya baik-baik saja, aku hanya bisa pergi ke sini sekarang. Zhang Haoxuan berpikir sejenak, dan berkata, dengan kemampuanmu, seharusnya mungkin untuk mencapainya, tetapi itu tidak dapat mengekspos beberapa kemampuan garis keturunan yang dibawa oleh seni surgamu yang dalam. Kamu dapat memikirkannya. Tang San berkata, akumulasi kultivasi saya tahun ini seharusnya sudah cukup. Jangan khawatir, saya yakin. Zhang Haoxuan tersenyum dan berkata, untuk Anda, saya benar-benar lega. Stabilitas Anda tidak sebanding dengan rekan-rekan Anda. Kalau begitu Anda pergi. Saya harus bersiap dan bersiap baru-baru ini. Kali ini saya akan kembali ke markas untuk melaporkan pekerjaan saya dan lihatlah. Bisakah Anda meminta bantuan? Tang San berkata, kamu tidak bisa menekan basis kultivasimu. Apakah kamu ingin menerobos? Zhang Haoxuan tersenyum dan mengangguk, dan berkata, terima kasih atas nafas kehidupan yang dibawa oleh pohon emas ini. Anda juga tahu bahwa garis keturunan para dewa monster yang diwarisi oleh manusia kita tidak dapat dibandingkan dengan keluarga monster asli, dan tidak ada yang namanya garis keturunan dewa monster mereka. Murni, dalam hal ini, sangat sulit bagi kita untuk menjadi dewa. Hanya sangat sedikit orang dengan darah murni yang dapat memiliki kemungkinan ini. Kupikir aku akan terjebak di langkah ke-9 dalam langkahku, hidup, dan saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyentuh ambang dunia. Tetapi saya tidak berharap bahwa setelah mempelajari formasi dengan Anda, ditambah dengan nutrisi energi kehidupan dari pohon emas, itu benar-benar menutupi kekurangan saya dan memberi saya kesempatan ini. Sebenarnya, ini bagus. Saya mencapai titik kritis setengah tahun yang lalu, tetapi saya akan mengumpulkan lebih banyak seperti yang Anda katakan untuk meningkatkan latar belakang saya. Dalam setengah tahun terakhir, energi kehidupan yang dibawa oleh pohon emas telah menjadi semakin intens, yang terus meningkatkan tingkat hidup saya, yang sekarang akan ditekan. Mau bagaimana lagi? Berbicara tentang ini, bahkan jika dia setenang wali kota, wajahnya tidak bisa menahan kegembiraan. Menjadi dewa adalah transformasi dan evolusi terpenting bagi setiap makhluk di dunia ini. Tidak peduli seberapa kuat suatu ras, tidak ada kemampuan bawaan untuk menjadi dewa, dan itu harus mengatasi langkah langit ini melalui kultivasi yang diperoleh. Untuk ras yang paling kuat, tidak mudah untuk menjadi dewa, itu membutuhkan kerja keras dari semua aspek, dan bahkan banyak keberuntungan untuk mencapainya. Setelah terobosan berhasil, tidak hanya akan ada lompatan kualitatif dalam kekuatan, tetapi kekuatan garis keturunan akan sangat meningkat. Lebih penting lagi, umurnya juga akan sangat meningkat. Jika tidak ada bencana, setidaknya 3 hingga 500 tahun dapat dijalani. Ini perlu ditentukan sesuai dengan garis keturunan yang berbeda. Jika itu adalah klan hantu, rentang hidupnya akan lebih lama. Siapa yang tidak ingin memiliki umur yang lebih panjang? Terlebih lagi, ini adalah lompatan besar dalam kekuatan. Bahkan manusia, begitu mereka menjadi dewa, akan memiliki posisi yang baik jika mereka mau berlindung di klan monster atau klan roh. Ini setara dengan melompat ke tingkat atas. Untuk organisasi penebusan, mampu menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa tidak diragukan lagi akan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk keselamatan umat manusia. Ini adalah signifikansi strategis. Guru,
Izinkan saya memberi Anda saran. Tang San tiba-tiba berkata kepada Zhang Haoxuan. Saran apa? Zhang Haoxuan menatapnya dengan curiga. Tang San berkata, saya sarankan Anda menyelesaikan terobosan sebelum pergi ke markas untuk melaporkan pekerjaan Anda. Jangan berpikir untuk mencari bantuan organisasi. Zhang Haoxuan berkata, mengapa? Bagaimana saya menemukan tempat sendiri? Anda tidak tahu seberapa besar pengaruh yang Anda miliki ketika Anda menjadi dewa. Tanpa perlindungan yang cukup, Anda mungkin akan ditemukan. Monster dan roh tidak ingin melihat manusia kita menjadi dewa. Petik 2. Tang San berkata, dengarkan analisis saya. Jika Anda adalah Anda sebelumnya, tentu saja tidak akan ada masalah dalam mencari perlindungan organisasi. Bagaimanapun, kita harus berharap dapat menebus lebih banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, tetapi sekarang Anda berbeda. Manfaat yang dibawa oleh pengumpulan spiritual terlalu besar, dan organisasi juga harus ingin memahami manfaat dalam hal ini. Jika dapat memahami semua manfaat, itu akan lebih membantu ke organisasi. Mengenai manusia, organisasi akan melakukan hal yang sama. Saat ini, jika Anda mencari bantuan dari organisasi dan organisasi meminta Anda untuk menyerahkan metode pembuatan cakram spiritual, apakah Anda akan memberikannya atau tidak? Zhang Haoxuan terkejut, tidak mungkin. Keselamatan kita selalu adil dan adil. Tang San tidak menaikkan standar, hanya berkata, setidaknya itu mungkin. Zhang Haoxuan terdiam beberapa saat, tetapi masih mengangguk, diam-diam menerima pernyataan Tang San. Tang San berkata, karena ini mungkin, kita harus mencoba yang terbaik untuk menghindari rasa malu. Ini sangat penting. Juga, mengapa Anda tidak memiliki terobosan? Saya telah membantu Anda selama ini. Memikirkan tempat terobosan, aku memikirkan tempat yang bagus. Zhang Haoxuan bertanya dengan heran, di mana? Tang San tersenyum sedikit dan menunjuk ke timur laut. Laut. Bab 276, Laut Biru tak berujung menjadi dewa. Laut. Wajah Zhang Haoxuan bahkan lebih terkejut, bagaimana mungkin? Ada banyak makhluk laut di Laut Biru yang tak berujung, dan ada juga yang kuat. Saya memberanikan diri untuk menerobos laut, dan visi menembus tingkat dewa menarik laut. Apa yang harus dilakukan jika klan mengintip? Tang San berkata, ada banyak perlombaan laut di Samudra Biru yang tak berujung, tetapi perlombaan laut yang kuat semua harus hidup di laut dalam. Kita tidak perlu pergi sejauh itu, selama kita menjauh dari pantai. Kita hanya memiliki tingkat dewa di kota Keri. Yang disebutkan di atas kuat, ada juga jarak yang jauh dari sini ke pantai. Kami hanya jarak tertentu jauh ke dalam Laut Biru yang tak berujung. Kemungkinan bertemu kehidupan laut yang kuat sangat kecil. Aku akan melindungi hukum untukmu. Dan begitu kau menerobos dewa laut, bahkan jika penglihatan itu ditemukan oleh kota Keri kita, apa yang akan mereka pikirkan? Pikiran pertama mereka seharusnya adalah bahwa ada makhluk laut yang menjadi dewa. Akankah mereka berani menyelidiki? Jika sebelumnya, mungkin mereka akan melakukannya, tetapi dengan pencegahan dewa laut sebelumnya, saya pikir, berdasarkan situasi saat ini di kota Keri, mereka tidak akan menyelidiki, dan hanya akan lebih yakin akan keberadaan dewa laut. Zhang Haoxuan memandang Tang San dengan curiga, dan berkata, apa yang kamu katakan bahwa Seagot tampaknya terkait denganmu? Kamu tidak takut bahwa memang ada Seagot? Maukah kamu menelan gurumu bersamamu? Tang San tersenyum sedikit, kamu benar sekali. Seagot terakhir kali benar-benar ada hubungannya denganku. Ah, kamu. Zhang Haoxuan mundur selangkah karena terkejut. Tang San buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, jangan salah paham, apa yang saya katakan sedikit terkait dengan itu adalah ilusi, tidak ada kemampuan substantif sama sekali. Formasi, apakah Anda lupa? Maksudmu, Seagot yang muncul terakhir kali diringkas oleh penggunaan formasimu. Tapi, apa paksaan itu? Itu adalah paksaan dari Kaisar Iblis Besar yang sebenarnya. Zhang Haoxuan tidak berani, dapat dipercaya. Tang San mengangkat bahunya dan berkata, ini adalah rahasia lingkaran sihir. Dimungkinkan untuk menghasilkan tekanan semacam itu untuk waktu yang singkat dengan membuat rantai lingkaran sihir. Itu dilakukan dengan menggunakan banyak elemen air. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa mengatur satu lagi untukmu. Jangan, kamu melakukannya lagi, kamu tidak mencoba menakut-nakuti kota Keri sampai mati. Tentu saja, Zhang Haoxuan tidak bisa membiarkannya melakukannya lagi. Jika tidak ada yang namanya surga menelan dan formasi rantai ajaib,
dia mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa Tang San bisa melakukan ini sama sekali. Tetapi dia telah menyaksikan efek magis dan makna mendalam dari surga yang menelan dan susunan serial ilusi ini dengan matanya sendiri, dan secara pribadi menerima manfaat dari pertumbuhan pohon emas, jadi dia tidak bisa tidak mempercayainya. Zhang Haoxuan memandang Tang San dengan ekspresi aneh, apakah ada yang tidak bisa kamu lakukan? Tang San tertawa dan berkata, masih banyak hal yang tidak bisa saya lakukan. Dia tidak bisa tidak mengingat berbagai kehidupan masa lalu. Penyesalan terbesarnya tidak diragukan lagi tidak melindungi kekasihnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan perasaannya, kamu harus mempertimbangkan lamaranku. Baru-baru ini, aku juga telah mempersiapkan lebih banyak dan mengumpulkan lebih banyak. Pertama-tama aku akan pergi ke Kolosseum untuk mengambil status bangsawan. Pada saat itu, jika kamu yakin tentang itu, mari kita melakukan perjalanan ke Samudra Biru yang tak berujung. Baiklah, biarkan aku memikirkannya. Zhang Haoxuan tidak langsung setuju, dia masih perlu memikirkannya. Untuk markas, dia masih memiliki sedikit keengganan untuk menyerah. Lagi pula, markas masih lebih berpengalaman dalam melindungi manusia menjadi dewa. Jika situasi yang disebutkan oleh Tang San tidak terjadi di markas, secara alami akan lebih aman di sana. Tang San menjelaskan kepada gadis rubah merah tentang latihan itu lagi, dan kemudian kembali ke Akademi Penebusan dengan Zhang Haoxuan. Selama setahun terakhir, tidak hanya dia meningkat, tetapi mitranya juga meningkat. Dengan bantuan semua jenis ramuan spiritual dan ramuan yang ditanam di lembah emas, semua siswa di Akademi Penebusan telah membuat kemajuan ke tingkat yang berbeda-beda. Transformasi rubah surgawi yang membaca putih masih dalam kondisi tingkat kelima, tetapi kekuatan mentalnya sudah sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat 8. Transformasi Tianhu yang mendorongnya juga telah tumbuh perlahan. Seharusnya hanya masalah waktu sebelum dia menerobos urutan ke-6, dan urutan ke-7 adalah keterlambatan terbesarnya terletak. Sebaliknya, kemajuan Wu Bingji bahkan lebih cepat, kultivasinya telah menembus tingkat ke-8, dan dia secara resmi berubah dari seorang siswa menjadi asisten pengajar. Karena profil rendah Tang San pada tahun lalu, Wu Bingji juga diakui oleh semua orang sebagai yang pertama di antara para siswa. Perubahan Jinpeng Cheng Zicheng berkembang pesat, mencapai tingkat di mana peringkat ke-7 dekat dengan puncak, kedua setelah Wu Bingji. Waktu perubahan budidaya di kampung halamannya sedikit lebih merepotkan, dan dia masih di peringkat ke-6, tapi itu sudah dekat dengan peringkat ke-6. Itu akan diubah untuk mencapai langkah ke-7 lebih jauh, yang juga sangat dinanti-nantikan oleh Tang San. Tang San ingin pergi ke istana leluhur untuk berbagai tujuan. Untuk menjelajahi istana leluhur dari dua suku peri adalah salah satunya, dan yang kedua adalah untuk mengambil kebocoran, dan alasan terpenting baginya untuk mengambil kebocoran bukan untuk dirinya sendiri. Dia sebenarnya memiliki rencana yang sangat rinci untuk kultivasinya, dengan bantuan pohon emas, tidak akan ada masalah sebelum puncak urutan ke-9. Ia juga berharap dapat mempercepat pertumbuhan para mitranya. Pertumbuhan mitranya adalah pertumbuhannya, terutama perubahan Tianhu dan perubahan waktu. Meskipun siswa lain tidak meningkat secepat anggota tim mereka, terutama garis keturunan mereka, banyak dari mereka mencapai tingkat 6 atau lebih tinggi. Akademi Penebusan juga terus merekrut siswa, dan skalanya hampir 2 kali lipat dibandingkan ketika Tang San pertama kali tiba. Namun, siswa yang baru dipromosikan ini tidak memiliki kesan apapun tentang Tang San Duo, karena dia jarang muncul di akademi, dan waktunya di Akademi Penebusan tidak selama waktu Tang di Akademi Carry. Kembali di Akademi Penebusan, Tang San tidak tinggal lebih lama, tetapi langsung pergi ke Kolosseum. Untuk mencapai gelar bangsawan melalui Kolosseum, dia perlu memahami aturan di sini. Zhang Haoxuan mengatakan kepadanya terakhir kali bahwa jika itu adalah klan monster, itu sudah cukup untuk memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, tetapi jika itu adalah pengikut manusia mereka, itu perlu memenangkan 100 pertandingan berturut-turut. 100 kemenangan berturut-turut tidak akan mungkin. Jadwal waktu saja terlalu lama. Mustahil baginya untuk bermain 100 kali di Kolosseum sendirian, itu membutuhkan penjadwalan yang konstan, yang terlalu memakan waktu. Dia ingin melihat apakah ada jalan pintas yang memungkinkan dia untuk menyelesaikan tujuan mulia lebih cepat. Tang San pertama-tama pergi ke teman-temannya dan melihatnya, dia berlatih keras dalam retret di kampung halamannya, bekerja keras untuk menembus peringkat ke-7. Larangan perguruan tinggi dicabut setengah tahun yang lalu, Cheng Zicheng tidak ada di sana, dikatakan bahwa dia pergi ke kota untuk membeli sesuatu.
Wu Bingji dan Dubai baik-baik saja, Tang San hanya membuat janji dengan keduanya dan pergi ke Kolosseum untuk memeriksa. Xiao Tang, kamu adalah dewa yang misterius dan misterius, sungguh tidak mudah untuk melihatmu. Sekarang berkali-kali kamu tidak kembali di malam hari, apakah kamu tinggal di Kericholege? Wu Bingji bertanya pada Tang San. Membaca mata putih menatap Tang San dengan ekspresi pahit, bukan. Saya tidak akan kembali untuk menemani saya berlatih. Tanpa perusahaan Anda, kapan saya bisa menembus peringkat ke-6? Tang San meliriknya dengan kesal, jika Anda ingin menerobos tingkat 6, Anda membutuhkan usaha Anda sendiri. Saya tidak dapat membantu Anda mengubah kekuatan pendarahan Anda bahkan ketika saya di sini. Kakak, saya tinggal di Kericholege. Beberapa dari mereka memiliki lebih banyak aura di sana, dan mereka juga cocok untuk kultivasi. Wu Bingji juga mengabaikan bacaan itu, dan berkata, apa yang akan kamu periksa di Kolosseum kali ini? Tang San berkata, saya ingin berpartisipasi dalam pertempuran gladiator di Kolosseum, dan mendapatkan status aristokrasi, dan kemudian pergi ke istana leluhur dengan guru wali kota untuk melihat apakah ada peluang. Pergi ke istana leluhur, Wu Bingji dan Dubai berkata bersamaan, dan mata mereka berbinar. Pengadilan leluhur, untuk seluruh benua peri, adalah eksistensi tertinggi, menurut legenda, ada monster dan suku roh terkuat di sana. Itu juga memiliki nadi spiritual inti dari seluruh benua peri, dan itu adalah tanah suci semua monster dan suku roh. Bab 277, Pertarungan Tim yang Brutal. Tidak mudah bagi pengikut manusia untuk memasuki istana leluhur, apalagi mencari peluang. Tang San mengangguk, dan berkata, saya berencana untuk pergi ke sana dan melihat-lihat. Bawa aku. Dubai melingkarkan lengannya di lengan Tang San tanpa ragu-ragu, dan menyandarkan kepalanya ke bahunya. Tang San mendorong kepalanya menjauh, pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Batuk. Wu Bingji terbatuk, jika memungkinkan, bisakah kamu berbicara dengan wali kota dan membawaku bersamamu? Kakak, apakah kamu ingin pergi juga? Tang San menatapnya dengan heran. Reading Bai berkata tanpa marah, siapa yang tidak ingin mengunjungi istana leluhur? Ini adalah tempat yang kita semua nantikan. Sejak kecil, saya telah mendengar tentang istana leluhur dan istana leluhur. Ada banyak kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Tang San berkata, legenda hanyalah legenda. Terlebih lagi, Kaisar Iblis Besar Tianhu seharusnya berada di istana leluhur. Apakah kamu tidak takut ketahuan? Dubai mengangkat bahu dan berkata, saya orang yang sangat kecil, apa yang orang-orang temukan saya lakukan. Tidak, jangan khawatir, bawa saya ke sana, Anda harus bawa saya ke sana. Tang San berkata tanpa daya, ini bukan sesuatu yang bisa saya putuskan. Selain itu, ini hanya status bawahan manusia, tidak mudah untuk memasuki istana leluhur. Kalau begitu kami akan melawan Kolosseum bersamamu. Dubai berkata dengan ekspresi gembira. Pergi. Tang San dan Wu Bingji berkata hampir bersamaan. Tianhu yang membaca putih tidak bisa diekspos sama sekali, dan dia masih bertarung di Kolosseum. Setelah diketahui bahwa dia memiliki darah rubah surgawi, itu akan menjadi masalah besar. Wu Bingji berkata dengan detak jantung, aku bisa mencoba. Tang San menyesal membawa mereka berdua keluar, dia benar-benar tidak menyangka bahwa daya tarik istana leluhur akan begitu besar. Ayo pergi ke Kolosseum dulu untuk memeriksa aturannya. Bahkan jika itu aku mungkin tidak yakin untuk menyelesaikan terobosan. Tang San hanya bisa menstabilkan mereka terlebih dahulu. Kota Keri telah mendapatkan kembali kemakmurannya yang dulu, dan jejak perang setahun yang lalu telah lama menghilang. Ketika mereka melewati toko tes susu Mei Gongzi di pusat kota Keri, Tang San melihat bahwa toko tes susu buka dan Ibu Mei Gongzi masih menjual tes susu. Tunggu aku. Tang San memanggil untuk menghentikan Wu Bingji dan Dubai, lalu berjalan cepat ke toko tes susu. Tidak banyak orang yang mengantri, dan tiba gilirannya segera, Bibi, saya ingin 3 cangkir tes susu. Tang San berkata kepada Sukin. Sukin sedikit terkejut ketika melihatnya, kamu. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, ini bibiku, namaku Tang San, dan aku teman Mei Sister. Sukin tiba-tiba berkata, ini kamu. Kamu telah tumbuh jauh lebih tinggi. Dia diam-diam terkejut. Dalam kesannya, Tang San hanyalah seorang anak kecil, tetapi sekarang tampaknya dia sudah menjadi sinar matahari. Dia adalah seorang remaja dan tampak seperti dia berusia 16 atau 7 tahun, dia ramping dan tinggi,
tampan, dan memiliki temperamen aneh di tubuhnya, yang memberi orang perasaan cerah. Tang San berkata, mungkin sudah berkembang. Bibi, Mei Sister belum datang ke sekolah selama setahun. Kapan dia akan kembali? Sukin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Dia pergi belajar. Bibi, ini uangnya. Tang San hendak membayar, tetapi dihentikan oleh Sukin. Beberapa cangkir teh susu, uang apa yang kamu butuhkan, ayo minum. Sukin mengemas teh susu dan menyerahkannya kepadanya. Tang San ragu-ragu sejenak, tetapi masih mengambil teh susu. Terima kasih kalau begitu. Apa yang ada untuk bersikap sopan dengan calon ibu mertuanya? Itu hanya membuatnya sedikit menyesal karena dia masih gagal mendapatkan berita terkait Mei Gongxi. Mengambil teh susu, Tang San bersatu kembali dengan Wu Bingji dan Dubai, dan melanjutkan ke arah Kolosseum. Melihat mereka pergi, mata Sukin berkedip. Anak ini tumbuh sangat cepat. Dia adalah murid wali kota, dia seharusnya masih muda. Dia lebih muda dari Xiao Mei. Perkembangan ini cukup cepat. Tang San membagi teh susu antara Wu Bingji dan Dubai. Ini bukan pertama kalinya mereka berdua minum teh susu dari toko teh susu Mei Gongxi. Setelah meminum rasa yang familiar, Dubai berseru, enak sekali. Ini sayang sekali kamu tidak bisa sering pergi ke kota, kalau tidak, aku sangat ingin minum setiap hari. Tang San sedang menyeruput teh susu dalam diam, merasakan aroma teh yang samar bercampur dengan aroma susu, dan bayang-bayang tetap ada di hatinya. Aku sangat merindukannya. Kembali dengan cepat, sampai ke Kolosseum, jauh sekali, bangunan megah itu merangkak di kota seperti binatang raksasa. Seolah-olah aku bisa merasakan rasa pembunuhan di dalamnya sebelum mendekat. Terlalu banyak makhluk yang mati di sini, dan roh jahat yang dilepaskan oleh makhluk-makhluk ini ketika mereka mati bertahan untuk waktu yang lama. Ketiganya datang ke depan Kolosseum dan dengan cepat menemukan tempat untuk mendaftar, bukan di dalam Kolosseum, tetapi di sebuah rumah di sebelahnya. Ada banyak orang di dalam, dan masih ada antrean untuk mendaftar. Di antara mereka, ada sangat sedikit manusia, dan kebanyakan dari mereka adalah monster. Ketika ketiga manusia itu masuk, mereka sama sekali tidak menarik perhatian ras monster itu. Tang San meminta Wu Bingji dan Dubai untuk menunggunya di sampingnya. Sementara dia berdiri dalam antrean, dia mendengarkan diskusi tentang monster dan pertukaran dengan staf Kolosseum. Segera dia mengerti mengapa ada begitu banyak monster dari berbagai ras untuk berpartisipasi dalam pertempuran binatang, alasan yang sangat sederhana, untuk uang. Kolosseum mengumpulkan tiket dan perjudian untuk mendapatkan pendapatan, dan jika Anda ingin mendapatkan pendapatan, Anda memerlukan pertempuran yang mengasyikkan. Di sini, tidak terbatas pada budak, pengikut, ras monster, dan monster. Selama mereka bisa bertarung, mereka bisa diatur. Premisnya adalah memiliki gimmick. Orang biasa bisa datang ke sini untuk menonton pertandingan dan perjudian, yang merupakan jenis kesenangan hidup yang paling umum. Para bangsawan terutama suka datang ke sini untuk bersenang-senang. Dan dari mana mereka yang berpartisipasi dalam binatang itu berasal? Beberapa monster datang dari berburu, dan ada budak, tetapi lebih banyak dari mereka mendaftar secara sukarela. Ya, itu adalah pendaftaran sukarela. Klan monster selalu agresif, dan kekuatan selalu menjadi kriteria paling penting untuk menilai status. Aturan Kolosseum sangat sederhana, selama Anda bisa mengalahkan lawan Anda akan bisa mendapatkan uang. Semakin banyak kemenangan beruntun, semakin banyak uang yang Anda dapatkan. Pada saat yang sama, menantang lawan dengan lebih banyak kemenangan berturut-turut akan mendapatkan lebih banyak uang, dan tentu saja, risikonya juga lebih besar. Oleh karena itu, banyak monster yang menganggap dirinya cukup kuat memperlakukan Kolosseum sebagai mesin uang. Benar-benar mampu, menghasilkan uang di sini tidak terlalu sulit. Tetapi kemungkinan bertemu lawan yang kuat di sini tidak rendah. Sangat jarang untuk mendapatkan gelar bangsawan dengan terus-menerus mengalahkan lawan. Ketika Anda memenangkan cukup banyak permainan berturut-turut, Anda pasti akan menghadapi musuh yang kuat. Ini adalah aturan Kolosseum yang tak terucapkan. Kemudian Tang San juga menemukan bahwa Kolosseum tidak hanya memiliki tantangan satu lawan satu, tetapi juga pertempuran tim. Dibandingkan dengan satu tantangan, pertarungan tim lebih kejam. Dalam satu tantangan, jika salah satu pihak mengaku kalah, permainan bisa dihentikan. Dengan kata lain, Anda masih memiliki kesempatan untuk mengakui kekalahan dan bertahan sebelum lawan membunuh Anda, atau sebelum staf Kolosseum dapat menyelamatkan Anda. Tapi pertarungan tim sangat kejam,
dan satu tim harus mati sebelum pertandingan berakhir. Karena itu, pertarungan tim lebih populer di kalangan penonton, benar-benar berdarah. Namun, ada relatif sedikit monster yang mendaftar untuk pertempuran tim karena aturan ini. Oleh karena itu, jumlah pertarungan tim jauh lebih sedikit daripada satu tantangan. Ada juga pertempuran lotre. Permainan semacam ini secara resmi diatur oleh Colosseum. Biasanya monster yang kuat melawan budak atau pengikut. Adegan berdarah digunakan untuk merangsang indera penonton. Kebanyakan budak dan pengikut tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Umumnya didominasi oleh budak. Jika seorang budak dapat bertahan 3 kali dalam pertempuran seperti itu dapat diubah menjadi pengikut, yang merupakan cara paling langsung bagi seorang budak untuk melarikan diri dari perbudakan. Oleh karena itu, semua budak dikirim ke dalam permainan dengan putus asa, tetapi sayangnya, yang mereka temui adalah monster yang kuat. Bab 278, Penyemprot Darah Anjing. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah tempat yang sangat kejam, yang bahkan dapat digambarkan sebagai kejam, tetapi juga merupakan tempat yang penuh dengan peluang. Yang disebut peluang ini mendorong lebih banyak kontestan untuk datang, dan kemudian mendedikasikan darah mereka. Bahkan kehidupan. Melalui mendengarkan, Tang San menemukan bahwa pertarungan tim yang paling kejam sedikit lebih baik. Jika sebuah tim dapat memenangkan 10 kemenangan berturut-turut, maka semua kontestan yang bertahan dalam tim dapat dipromosikan menjadi bangsawan. Tidak peduli apa ras mereka diperlakukan sama. Ini jauh lebih mudah daripada 100 pertandingan individu fasal berturut-turut. Jumlah minimum peserta untuk pertempuran tim tidak kurang dari 3, dan maksimum tidak lebih dari 10. Ada beberapa orang yang mendaftar, dan lawannya juga akan sedikit saat berpartisipasi. Tang San keluar dari tim tanpa menyelesaikan pengaturan tim atau mendaftar secara langsung. Ketika dia mundur, itu juga menyebabkan tawa di sekitarnya. Ada beberapa suara seperti pengecut. Tapi jelas, mereka yang datang ke sini untuk mendaftar kompetisi juga terbiasa dengan situasi ini. Tidak jarang banyak orang yang ingin datang ke sini untuk mendaftar untuk menghasilkan uang secara impulsif, dan mereka malu-malu ketika datang ke sini untuk mendaftar. Ketika dia datang ke Wu Bingji dan Dubai, Tang San menunjuk ke arah meja pendaftaran, dan berkata, ada 2 cara untuk mendapatkan status aristokrat. Anda dapat memenangkan 100 pertandingan berturut-turut dalam pertandingan individu, atau memenangkan 10 pertandingan dalam satu pertandingan, satu baris dalam pertarungan tim. Pertarungan tim harus menghancurkan satu sisi sebelum bisa dianggap selesai. Setidaknya semua lawan harus kehilangan efektivitas tempur mereka, tetapi pada kenyataannya, dalam banyak kasus, semua lawan akan terbunuh. Wu Bingji berkata, maksudmu, kami berpartisipasi dalam pertempuran tim. Itu dia. Dubai mengepalkan tinjunya. Saat pergi, ada apa denganmu? Tang San berkata dengan kesal. Tentu saja kamu harus membawaku. Masalah besarnya adalah aku tidak menggunakan kekuatan darahku, tidak bisakah aku berbaring dan menang? Dubai berkata dengan ekspresi sedih. Wu Bingji berkata tanpa marah, bagaimana kamu mengatakan kata-kata tak tahu malu seperti itu dengan sombong? Membaca Bai tertawa dan berkata, ini kepercayaanku padamu. Aku yakin kamu sudah cukup. Disebut kampung halaman dan jeruk, kita berlima sudah cukup. Hanya untuk berpartisipasi dalam pertempuran tim. Kembali ke istana leluhur bersama, senang. Petik 2, Xiao Tang, saya pikir tidak apa-apa. Wu Bingji memandang Tang San dengan mata terik, dan dia juga merasa bersiap-siap. Tang San tersenyum pahit, masih ada risiko tertentu, dan para guru tidak akan setuju. Apakah Anda tidak percaya pada kekuatan Anda sendiri atau Anda tidak percaya pada kekuatan kita? Putra dan ibu putus asa untuk hidup mereka, dan saya telah mempraktikkannya. Niat Wu Bingji untuk melawan dibenarkan. Selama setahun terakhir, dia telah berkultivasi dengan tekun, tidak hanya basis kultivasinya mencapai tingkat ke-8, tetapi juga telah mencapai beberapa langkah dalam hal kontrol elemen es, dia cukup percaya diri dengan kekuatannya saat ini. Tang San berkata, kembalilah dulu dan bicarakan. Selalu diskusikan dengan para guru. Tentu saja, dia juga cenderung melakukan pertempuran tim di dalam hatinya, dan menghemat waktu adalah yang paling penting. Kecuali rubah putih tidak bisa diekspos, tidak apa-apa untuk mengekspos kemampuan mitra lain. Mereka yang berinisiatif untuk mendaftar dan bukan bagian dari Colosseum akan diizinkan memakai topeng untuk menutupi selama kompetisi realitas. Pergi. Dubai melambaikan tangannya dan berjalan keluar lebih dulu. Dia ingin berbaring untuk menang,
tetapi dia lebih aktif daripada Tang San dan Wu Bingji. Kembali di Akademi Penebusan, Tang San langsung pergi ke Zhang Haoxuan. Wu Bingji pergi mencari gurunya Guan Longjiang. Pergi untuk berpartisipasi dalam pertempuran di Kolosseum membutuhkan persetujuan dari para guru. Apakah kamu yakin? Zhang Haoxuan bertanya, menatap Tang San di depannya. Kalau mempertimbangkan untuk tidak mengekspos berbagai kemampuan saya, bisa dipastikan itu 80%. Kalau ada eksposur selektif, itu akan lebih dari 90%. Jika semua eksposur dilakukan, itu akan menjadi 90%, untuk membawa semua orang kembali dengan selamat, saya 10% yakin, kata Tang San. Kolosseum besar tidak mengizinkan keberadaan pembangkit tenaga listrik di tingkat dewa, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh istana leluhur. Dan di bawah tingkat dewa, dengan latar belakangnya saat ini, sebenarnya tidak ada yang menakutkan. Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, tapi masalah ini sangat penting. Anda sedikit yang terlalu penting untuk perguruan tinggi dan organisasi. Meskipun saya bertanggung jawab atas perguruan tinggi yang sebenarnya, saya tidak sendirian dalam keputusan akhir. Anda harus menemukan cara untuk membujuk guru lain. Tang San berkata, saya punya ide. Anda lihat apakah itu layak. Dia membisikkan beberapa kata di telinga Zhang Haoxuan. Ekspresi wajah Zhang Haoxuan tiba-tiba menjadi kaya, dan kemudian menjadi sedikit aneh lagi. Begitu, ya. Itu dia, hahaha, kalian harus datang. Tang San tidak bisa menahan senyum. Ketika dia dan Zhang Haoxuan kembali ke Akademi Penebusan, begitu mereka memasuki pintu, mereka melihat Guan Longjiang menunggu di sana dengan ekspresi muram. Ketika dia melihat Tang San, wajahnya sehitam dasar pot. Tang San, apakah kamu gila? Lao Guan, jangan marah. Tenang dulu, kata Zhang Haoxuan buru-buru. Tenang, bagaimana aku bisa tenang? Muridmu tersayang ingin mengambil inti kita sampai mati, kamu membiarkan aku tenang. Apakah kamu mengajarinya? Guan Longjiang menahan keinginan untuk berteriak padanya dan berkata dengan marah. Wu Bingji menjulurkan kepalanya dari jarak dekat, dan dia bisa tahu dari tatapannya yang agak malu bahwa dia pasti telah dimarahi. Bahkan, itu lebih dari sekedar dimarahi, ketika dia kembali untuk mendiskusikan ide-ide mereka dengan Guan Longjiang, dia dimarahi seperti tupai. Dia tidak tahu di mana Kolosseum itu, dan kamu tidak tahu. Hah? Guan Longjiang menunjuk ke hidung Zhang Haoxuan, dengan marah bergegas, tempat itu bukan hanya tempat untuk menyembunyikan kotoran, tetapi juga penuh dengan darah dan darah kekejaman. Mereka pada dasarnya tidak akan membiarkan ras yang lebih rendah di mata mereka menjadi bangsawan. Pertarungan tim bahkan lebih tak ada habisnya. Apa yang Anda ingin kami lakukan selama bertahun-tahun? Apa yang terjadi dengan situasi baik yang telah kami operasikan? Bertahun-tahun, kalian para murid biasanya tidak muncul. Begitu dia keluar, mari kita lakukan ini. Jika kamu ingin mati, biarkan dia pergi sendiri, jangan sakiti akademi. Cukup, Zhang Haoxuan berkata dengan marah, kamu tenang dulu dan dengarkan aku. Suara Guan Longjiang sedikit keras, dan itu menarik guru dan siswa lain keluar. Lao Guan, jangan marah. Ada apa? Mu Enxing adalah yang pertama datang ke ronde. Bibir Guan Longjiang berdengung, dan dia menceritakan kisah itu padanya. Apakah kamu gila? Mu Enxing juga terkejut, dan sorot mata Tang San menjadi sedikit tidak nyaman. Bisakah kamu mendengarkanku? Wajah Zhang Haoxuan tenggelam, dan kekuatan wali kota tiba-tiba meledak. Siru baru saja keluar dari kamarnya dengan santai, tetapi dia tidak maju ke depan, dan memandang dengan dingin seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Mari kita bicarakan doronganmu. Guan Longjiang masih kesulitan. Zhang Haoxuan berkata tanpa tergesa-gesa, tentu saja orang-orang kecil yang memikirkannya. Tapi saya pikir itu tidak mungkin. Anda semua mengerti betapa pentingnya status bangsawan. Jika kita manusia dapat memiliki status bangsawan, banyak hal akan lebih mudah dilakukan. Dan cara untuk mendapatkan status bangsawan sangat terbatas. Kolosseum adalah cara paling langsung untuk benar-benar menghadapi kita. Jika kekuatannya cukup, kemungkinan ini tidak akan dikesampingkan, kan? Apakah kamu ingin mereka mati? Guan Longjiang berkata dengan marah. Zhang Haoxuan berkata, mengapa kamu begitu impulsif hari ini? Jangan khawatir, dengarkan saja aku. Sambil berbicara, Zhang Haoxuan melanjutkan, mereka ingin berpartisipasi dalam pertempuran tim, dan saya juga tidak setuju. Seperti yang Anda katakan, itu terlalu berbahaya.
Dan mereka semua adalah murid inti kami. Namun, Tang San berkata kepada saya, jika mereka dapat membuktikan kemampuan mereka, kekuatan, biarkan aku mengizinkan mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dengan kata lain, mereka pikir mereka percaya diri untuk menghadapi pertempuran tim Kolosseum. Bagaimana membuktikannya? Mu Enxing bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 279, Tantang Gurunya. Zhang Haoxuan berbalik untuk melihat Tang San. Tang San tidak punya pilihan selain melangkah maju dan berkata, kami berlima menantang guru Guan dan 2 guru Mu tanpa partisipasi langsung dalam pertempuran. Ketiga guru semuanya kuat. Jika kami bisa menang, apakah kita memenuhi syarat untuk berpartisipasi? Guan Longjiang tersenyum langsung, kamu ingin menantang kami. Tang San mengangguk. 4-3, tetapi mereka bertiga adalah guru. Guan Longjiang telah menembus ke peringkat ke-9 belum lama ini, puncak peringkat ke-8 Mu Enxing, dan tahap 8 peringkat menengah Mu Yunyu. Meskipun tidak sebanding dengan Siru dan Zhang Haoxuan, ketiga guru itu semuanya berpengalaman dan kuat. Saya tidak berpikir Anda telah dipukuli habis-habisan oleh masyarakat. Oke, mari kita tantang itu. Guan Longjiang membenarkannya tanpa ragu-ragu ketika dia dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Apa yang tidak dia perhatikan adalah senyum lucu di sudut mulut Zhang Haoxuan. Menilai kekuatan beberapa orang Tang San secara alami sangat intuitif baginya. Yang terkuat secara alami adalah Wu Bingji. Kekuatan Wu Bingji dari peringkat ke-8 memang tidak lemah, dan sudah memiliki level setingkat guru. Tapi bagaimanapun juga, tidak terlalu lama baginya untuk masuk ke peringkat 8. Dibandingkan dengan guru yang berpengalaman, dia harus lebih rendah dalam semua aspek. Meskipun Cheng Zicheng dan kampung halaman telah ditingkatkan, kampung halaman masih hanya tingkat 6 dan Cheng Zicheng tingkat 7. Meskipun perubahan iblis mereka sangat kuat, kesenjangan dalam peringkat sangat besar. Adapun Tang San, dia masih merupakan basis kultivasi tingkat ke-7, tidak mencapai tingkat-tingkat ke-8. Di sisi guru, Guan Longjiang sendiri adalah peringkat ke-9. Dari sudut pandangnya, dia dapat merawat orang-orang kecil ini sesuka hati, apalagi saudara dan saudari Mu Enxing dan Mu Yunyu, bagaimana mungkin Tang San dan yang lainnya memiliki kesempatan. Guru, mari kita bahas taktiknya. Tidak apa-apa, kata Tang San sambil tersenyum. Ya, kemarahan Guan Longjiang belum padam. Dia menoleh ke Zhang Haoxuan, membisikkan sesuatu kepadanya. Melihat wajahnya yang marah dan meliriknya dari waktu ke waktu, Tang San tahu bahwa itu jelas bukan hal yang baik mengkritik diri sendiri. Tang San berkata kepada Wu Bingji, saudaraku, tolong cari kakak senior Cheng Zi dan kakak senior dari kota asal terlebih dahulu, beritahu mereka tentang masalah ini, dan minta persetujuan mereka. Wu Bingji tersenyum dan berkata, mereka setuju bahwa itu hampir pasti. Kami telah merasa tertekan baru-baru ini. Sudah lama sejak kami pergi dan tidak ada pertempuran yang sebenarnya. Semua orang merasa bahwa kemajuan mereka sangat jelas, tetapi mereka tidak berguna. Kali ini tepat. Jika Anda memiliki kepercayaan diri, kami memiliki kepercayaan diri. Tang San tersenyum dan mengangguk. Wu Bingji pergi dengan cepat, membaca baik sedikit kesepian dan berkata, benarkah jangan biarkan aku berpartisipasi? Tang San tersenyum dan berkata, kamu tidak akan bermain. Kapan kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi? Apakah kamu masih perlu bermain dengan keberuntunganmu? Kamu tidak bisa sebelum pertempuran. Ya, mata Reading Bay berbinar, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Lalu bagaimana jika kita bertarung di Kolosseum nanti? Jika aku tidak bermain, tidak akan ada kuota bangsawan. Tang San berkata, pada saat itu, Anda secara alami akan diizinkan untuk bermain. Saya akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan ketika saya melihat ke belakang. Saya berjanji untuk membiarkan Anda menunjukkan efek Anda. Dengan senang hati diputuskan bahwa kamu adalah yang terbaik untukku. Dubai membuka tangannya untuk memeluknya, tetapi didorong oleh Tang San. Tidak butuh waktu lama sebelum Wu Bingji membawa pulang kampung halamannya dan Cheng Zicheng, mereka sudah dalam perjalanan kembali, dan mereka kebetulan bertemu satu sama lain di jalan gunung. Dari kegembiraan di mata Cheng Zicheng dan kampung halaman, Tang San tahu bahwa dia tidak perlu melakukan pekerjaan persuasif lagi. Bagaimana cara bertarung? Cheng Zicheng berkata dengan penuh semangat. Tang San berkata, kita berempat seharusnya memiliki kesempatan yang lebih baik dengan 3 guru. Kakak, kamu yang paling mengenal Tuan Guan, dan kamu akan menahan Tuan Guan, tidak apa-apa.
Wu Bingji mengangguk, dan berkata, seharusnya itu mungkin. Ini akan baik-baik saja dalam waktu singkat. Tapi gurunya sekarang adalah tingkat 9, dan kekuatan darahnya masih jauh lebih kuat dariku. Tang San berkata, tidak akan lama, kami akan datang untuk mendukung. Saudara Mu Enxing, Anda bertanggung jawab atas pertempuran melawan guru Mu Enxing. Gunakan metode palu jubah kacau untuk menambahkan perubahan waktu Anda untuk menahannya di setidaknya 15 detik, apakah kamu percaya diri? Orang kampung berkata tanpa ragu, saya telah berlatih jubah kacau ke-36 palu. Perubahan waktu tidak hanya dapat menghambat waktu, tetapi juga mempercepat waktu. Apakah Anda pikir saya memiliki kepercayaan diri? Hehehe, berikan kejutan pada guru. Petik 2. Tang San akhirnya memandang Cheng Zicheng dan berkata, kakak senior, Anda berada di udara, saya hadapi. Dalam 10 detik, saya mengalahkan guru Yunyu. Kemudian dia mendukung senior kota asalnya, dan akhirnya mendukung kakak laki-lakinya. Oke, Cheng Zicheng setuju sambil tersenyum. Tang San tidak bisa menahan tawa ketika mereka menyaksikan semangat juang mereka. Dia berjalan keluar dari kerumunan dan datang ke Guan Longjiang dan berkata, Guru Guan, kami siap dan dapat mulai kapan saja. Ya, Guan Longjiang memelototinya, lalu menatap Zhang Haoxuan, yang sedang menatapnya, ayo. Segera, kedua belah pihak berdiri diam di halaman Akademi Penebusan. Di satu sisi adalah 4 dipimpin oleh Tang San, dan di sisi lain adalah 3 guru, Guan Longjiang, Mu Enxing, dan Mu Yunyu. Di atas kepala Reading Bai, hantu rubah langit putih mengayunkan 2 ekor besar yang menjadi semakin kokoh, dan 4 lampu putih jatuh langsung ke Tang San dan mereka berempat, dan kemudian mundur ke samping sambil tersenyum. Semoga beruntung. Guan Longjiang hanya meliriknya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru dan dia masih ingin mandiri. Semua siswa dari Akademi Penebusan memperhatikan mereka, terutama siswa yang baru terdaftar, yang semakin penasaran. Siswa menantang guru, apakah saudara-saudara begitu baik? Siru berdiri di samping Zhang Haoxuan dan bertanya dengan suara rendah, apa pendapatmu tentang kompetisi ini? Tidak ada kesempatan. Zhang Haoxuan menghela nafas ringan. Siru tertegun sejenak, menurutmu siapa yang tidak punya kesempatan? Zhang Haoxuan tersenyum sedikit, dan berkata, siapapun yang telah dipukuli habis-habisan oleh masyarakat nanti secara alami tidak akan memiliki kesempatan. Sangat percaya diri, Siru secara alami mengerti apa yang dia maksud, tetapi dia juga terkejut. Zhang Haoxuan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dalam hatinya dia berpikir dalam hati bahwa jika Tang San dibiarkan keluar semua dan tidak menutupi kemampuannya sendiri, dia mungkin bisa. Ini juga mengapa dia tidak keberatan dengan partisipasi Tang San di Big Colosseum. Dia telah melihat terlalu banyak keajaiban dari anak ini, dan hanya dia yang samar-samar tahu seberapa kuat Tang San. Setidaknya tingkat kekuatan spiritualnya mungkin di atas puncak kesembilannya. Kesengsaraan, Siru tidak bisa menahan tawa. Sayang sekali dia adalah dewa, kalau tidak dia akan memiliki ide untuk mencoba mengakhiri permainan. Siap, Zhang Haoxuan berteriak, dan itu wajar baginya untuk bertindak sebagai wasit. Dengan dia dan Siru di sebelahnya, tidak perlu takut kedua belah pihak akan kalah. Kedua belah pihak melepaskan perubahan Dewa Iblis mereka hampir pada saat yang bersamaan. Tang San dikelilingi oleh cahaya biru, dan tidak ada perubahan di tubuhnya. Wu Bingji dikelilingi oleh cahaya putih, dan kabut es naik. Matanya benar-benar berubah menjadi biru es, dan tubuhnya naik dari tanah dengan sendirinya, seolah-olah tertutup kabut es membawa sang jenderal. Bingjing berubah. Cheng Zicheng mengeluarkan peluit yang jelas, dan sayap emas di belakang punggungnya tiba-tiba terentang. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan, seluruh tubuhnya meledak menjadi aura tajam seketika. Jin Peng berubah. Kampung halaman mengguncang tubuhnya paling berubah, sosoknya langsung menjadi kekar, sisik tebal menutupi seluruh tubuhnya, ekor besar panjang diseret keluar dari belakang, ruang di sekitar tubuhnya jelas terdistorsi, memberi orang semacam ilusi. Rasa, sudah waktunya yang telah berubah. 3 guru di sisi yang berlawanan juga menunjukkan transformasi iblis mereka sendiri. Bab 280, Water Spirit Cheng, Li Yuan Cheng and King Luan Cheng. Guan Longjiang berdiri di garis depan, sosoknya tiba-tiba menambahkan rasa kefasihan yang aneh,
lingkaran cahaya biru di sekelilingnya, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya dipenuhi dengan nafas kehidupan. Pita biru berfluktuasi naik turun seperti makhluk hidup. Perubahan semangat air. Elemen air memegang kendali. Justru karena perubahan Dewa Iblis inilah alasan mengapa ia menjadi guru Wu Bingji, dan es dan air berasal dari asal yang sama. Tekanan kursif dari pembangkit tenaga listrik Orde 9 menghantam wajahnya, seperti tekanan air yang kuat yang dia hadapi di laut dalam, memberi orang rasa mati lemas yang kuat. Di belakangnya, Mu Enxing tinggi dan tinggi, tiba-tiba menjadi kekar, menunjukkan semacam kemampuan garis keturunan yang cukup akrab dengan Tang San. Sosok kekar itu tingginya lebih dari 4 meter, otot-otot di sekujur tubuhnya menonjol, dan setiap bagian penuh dengan kekuatan ledakan. Transformasi garis keturunan kera Hercules, transformasi kera kekuatan. Mu Yunyu di sampingnya tiba-tiba menjadi ringan dan gesit. Dia tampaknya tidak memiliki bobot. Cahaya lembut dan bayangan berkedip di tubuhnya, meledakkan cahaya biru yang aneh. Sinar cahaya mengalir, cahaya biru tiba-tiba keluar dari tubuhnya, sepasang sayap biru menyebar di belakangnya, itu adalah transformasi cahaya birunya. Dalam hal tingkat garis keturunan, dari 3 guru mereka, transformasi King Luan Mu Yunyu memiliki tingkat tertinggi. King Luan Bian telah menyentuh ambang garis keturunan sekunder. Hanya karena garis keturunan Mu Yunyu tidak terlalu kuat, maka kecepatan kemajuan mulai melambat nantinya. Kekuatan yang meledak dari ketiga guru itu jelas lebih kuat, satu dengan kekuatan kuat dari peringkat ke-9 dan 2 peringkat ke-8, aura Tang San yang menindas tiba-tiba melemah. Di mata para siswa Akademi Penebusan, sepertinya ada perasaan lain. Setelah 4 senior merilis transformasi Dewa Iblis, mereka mampu saling berhadapan dengan para guru, dan mampu menahan tekanan yang begitu kuat, yang sudah membuat mereka merasa heran. Anda tahu, ketiganya adalah guru. Apa tingkat kultivasi keempat senior itu? Cahaya biru es di tubuh Wu Bingji tiba-tiba menjadi padat. Detik berikutnya, dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari ke arah Guan Longjiang. Sebagai seorang siswa, sudah sewajarnya untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Ini adalah penghormatan terhadap guru. Cahaya biru es kecil melesat dalam sekejap, dan terbang langsung ke Guan Longjiang, yang merupakan jarum es. Dibandingkan dengan jarum es yang dipadatkan selama budidaya periode Wu Bing awal, jarum es ini jelas lebih besar. Guan Longjiang mendengus dingin, melambaikan tangan kanannya, dan semburan air tiba-tiba mengalir keluar dan bergegas ke 4 orang termasuk Wu Bingji. Dengan semburan teriakan, kampung halaman sudah melangkah keluar, menuju kolom air, dan sayap Cheng Zicheng mengepak di belakangnya, terbang ke udara dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tang San melangkah maju, seolah-olah dia tidak melihat kolom air, bila angin telah melesat keluar darinya seperti ledakan, tetapi mereka semua melesat ke udara ke segala arah. Dengan kepulan lembut, kolom air ditusuk oleh jarum es hampir seketika. Yang membuat hati Guan Longjiang terkejut adalah bahwa jarum es tidak hanya tidak melemah, tetapi kecepatan jarum es meningkat tajam, hampir seketika. Tiba di depan diriku, yang lebih mengejutkannya adalah masih di belakang. Tepat ketika perisai air kentalnya yang tanpa sadar melawan, jarum es tiba-tiba meledak dan berubah menjadi banyak garis es seperti velus, yang langsung menembus perisai air yang telah dia padatkan. Bagaimanapun, Guan Longjiang adalah pembangkit tenaga listrik kuno, dan dia tidak panik dalam menghadapi situasi apapun. Gelombang air di perisai air dengan cepat berubah menjadi pusaran air, dan jarum es yang menembus dicekik, tetapi pada saat ini, semua jarum es tiba-tiba meleleh, berubah menjadi dingin yang kuat. Bagian dalam pelindung air yang baru saja mulai berputar segera menjadi kental, dan membeku dalam sekejap. Apakah bisa dikendalikan seperti ini? Saat berikutnya Guan Longjiang terkejut, dia tiba-tiba merasa tidak enak. Semburan air mundur dari kakinya, mendorong tubuhnya memudar ke belakang. Pertahanannya yang telah berubah menjadi perisai es sudah meledak tiba-tiba, meledak dengan puing-puing es di langit. Tubuh Guan Longjiang yang berada di udara bergetar karena guncangan yang kuat. Pada awalnya, kolom air serangan itu tidak dapat dikendalikan, dan sudah bubar. Tapi kota kelahirannya sepertinya sudah menebak situasi seperti itu sejak lama, dia bergegas keluar tanpa terhalang oleh kolom air, tubuhnya berputar, dan palu ekor di punggungnya langsung menuju ke arah Mu Enxing. Mu Enxing meledak dengan kepalan tangan, dan kekuatan mengerikan itu membuat udara meledak. Tetapi pada saat ini, waktu di sekitar tubuhnya tiba-tiba mandek sesaat, menyebabkan pukulannya berhenti tiba-tiba, dan kekuatan serangannya secara alami sangat berkurang.
Saat berikutnya bertabrakan dengan palu ekor, kekuatannya berkurang banyak. Palu ekor berputar, bentuk tubuh kampung halaman berputar dengannya, dan palu kedua telah dihancurkan. Dan kecepatan palu ini hampir 2 kali lipat, dan waktu semakin cepat. Kecepatan dan kualitas semuanya sebanding dengan kekuatan serangan terakhir. Peningkatan kecepatan yang tiba-tiba membuat Mu Enxing lengah, dan dia hanya bisa menyilangkan tangannya untuk memblokir. Tabrakan antara kedua belah pihak terbuka seketika. Dan Cheng Zicheng yang terbang ke udara sudah berputar, seperti puncak emas, jubah bersayap emas jatuh dari langit dan langsung menuju Mu Yunyu. Pada saat yang sama, puluhan bila angin juga tersapu, menembak Mu Yunyu. Sayap Mu Yunyu mengepak di belakangnya, dan nyanyian burung yang jernih terdengar dari mulutnya. Nyanyian burung yang merdu memberi orang perasaan yang sangat aneh. Itu adalah perasaan yang nyaman dan menyegarkan, seolah-olah saya mendengar suara yang paling indah di dunia. Akibatnya, tindakan keempat orang itu, termasuk Tang San, semuanya lamban sejenak. Kontrol, Tang San segera bereaksi, cahaya di matanya melintas, dan bila angin yang menyerang Mu Yunyu tiba-tiba meledak, mengeluarkan suara keras dan menjerit, mengisolasi suaranya yang manis. King Luan, dikenal sebagai burung dengan suara nyanyian terindah, Ya Feng. Dikatakan bahwa setelah King Luan terlahir kembali dari abu, dia bisa menjadi Phoenix sejati. Selain kekuatan api cian yang dimilikinya, nyanyiannya bisa memesona dan mengganggu pikirannya. Secara alami, lolongan tajam dari bila angin Tang San hanya bisa menghentikannya untuk sementara waktu, tetapi pada saat ini, itu juga sudah cukup. Jubah sayap emas telah tiba. Mu Yunyu berdiri, sayapnya meledak dengan api yang menusuk, api biru menyapu ke atas, dan langsung menuju jubah bersayap emas untuk menyambutnya. Tetapi pada saat berikutnya, nyala api birunya yang terbakar dipotong oleh sayap emas, dan cahaya keemasan masih jatuh di tubuhnya, tetapi ada beberapa bekas luka bakar di sekitar sayap emas. Tubuh Mu Yunyu tiba-tiba meledak dengan api biru, mengguncang tubuhnya, dan sosoknya tiba-tiba menghilang, tetapi api di sekitarnya mengembun menjadi miliknya, dan 4 Mu Yunyu muncul. Hanya saja mereka semua kental dari King Yan. Cheng Zicheng, seorang siswa, tahu sedikit tentang kemampuan gurumu. Sayap tebasannya membuat tubuhnya melayang di tempat Mu Yunyu sebelumnya, dan bilah cahaya keemasan melesat keluar dan langsung menuju ke daerah sekitarnya. Mu Yunyu menyapu jauh. Pada saat yang sama, bila angin Tang San telah tiba di dalam dan di luar. Api biru Mu Yunyu meledak lagi, naik ke langit, api biru membakar bilah angin dan bilah cahaya keemasan pada saat yang sama, tetapi banyak api biru telah mengembun menjadi penampilan Mu Yunyu di udara. Kaki Cheng Zicheng menyentuh tanah, sosoknya sudah naik lagi, dan jubah bersayap emas dipotong ke atas, menuju Mu Yunyu. Mata Mu Yunyu menjadi tajam, dan tidak ada keraguan bahwa tekanan yang diberikan para siswa padanya melebihi imajinasinya, terutama Cheng Zicheng, yang kekuatan serangannya yang kuat membuatnya merasa sedikit tak terbendung. Dia tahu bahwa Cheng Zicheng telah dipromosikan ke tingkat 7, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia, seorang Jinpeng yang pandai terbang, sebenarnya bisa sangat kuat dalam menyerang. Kicau burung merdu terdengar dari mulut Mu Yunyu, dan lingkaran riak cian menyebar dari kepalanya. Bulu ekor keluar di belakangnya, dan suara King Luan diaktifkan lagi, tapi kali ini, itu sudah dengan seluruh kekuatannya. Pergi, dia tidak hanya ingin membantu dirinya mengontrol, tetapi juga untuk mengontrol penonton. Namun, nyanyian burung yang merdu tiba-tiba berhenti hampir sesaat. Dalam visi Mu Yunyu, 2 sinar ungu emas muncul.